Halo teman-teman, selamat datang di sesi belajar Python kita. Di video kali ini, video kedua setelah kita berhasil menginstal Python dan juga kita coba menggunakan PyCharm. Kali ini kita akan belajar dasar-dasar terkait bahasa pemrograman Python, mulai dari sintaks, cara menampilkan output, menulis komentar, membuat variabel, hingga kita akan mengenal tipe data. Oke, langsung kita mulai yuk. Yang pertama, kita belajar mengenai sintaks. Setiap bahasa pemrograman punya struktur atau aturan penulisan yang disebut sintaks. Di Python sendiri, kita tidak perlu tanda kurung awal atau juga titik koma pada akhir baris. Biasanya bahasa pemrograman seperti di C++ atau Java itu memerlukan titik koma di akhir setiap barisnya. Kita cukup tulis perintahnya langsung aja untuk Python. Misalnya seperti ini, print hello world, maka program akan langsung mengeksekusi dan akan menampilkan hello world. Cukup sederhana ya. Untuk sintaks di Python beda seperti di C++ atau Java yang lebih rumit, atau PHP yang perlu ada intro dan outro-nya juga. Selanjutnya kita bakal belajar terkait output atau menampilkan hasil ke layar. Sebenarnya ini udah aku lakuin ya sebelumnya. Ini tuh yang ada di terminal di bawah merupakan output. Apapun yang berada di program yang ditampilkan ke interface dari user itu adalah output. Fungsi print sendiri digunakan untuk menampilkan hasil atau informasi ke layar. Kita bisa menampilkan teks, angka, bahkan hasil operasi matematika langsung menggunakan fungsi ini. Coba kita buat fungsi print yang lebih banyak ya. Di sini yang pertama akan menampilkan teks, yang kedua akan menampilkan angka, dan yang ketiga akan menampilkan hasil operasi. Kita coba running. Nah, untuk yang pertama ada selamat datang di Python. Lalu menampilkan angka yaitu 2025, dan yang terakhir menampilkan hasil dari operasi penjumlahan 5 ditambah 7 dan hasilnya adalah 12. Lalu yang ketiga kita akan belajar mengenai komentar. Apa itu komentar? Komentar sendiri kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada beberapa kata-kata, beberapa kalimat yang yaitu tidak terani, tidak menampil ke output, tapi juga tidak bekerja secara latar belakang pada program Python. Ini disebut sebagai comments atau komentar pada Python. Dengan kalian menambahkan hashtag sendiri, komen itu tidak akan program itu tidak akan tampil kepada user ataupun tidak akan di running, hanya seperti penanda aja atau markah aja. Komentar digunakan untuk memberi catatan pada kode kita. Python sendiri mengabaikan komentar saat dijalankan. Gunakan tanda hashtag ini, atau untuk komentar yang satu baris. Sedangkan yang kalau kalian pengen buat yang barisnya lebih banyak, kalian bisa menggunakan tanda petik 3 seperti ini. Kita gunakan tanda petik. Apapun yang kalian tulis di sini, misalnya halo teman-teman, ini akan tetap menjadi komentar karena ditutup oleh tanda petik 3. Nah, seperti itu untuk komen. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait variabel. Misalnya pada variabel kita taruh string nama bintang dengan umur 22 dan tinggi 170,5. Nah, dengan kita membuat variabel 3 data ini, data nama, data umur, sama tinggi, kita dapat menampilkan variabel tersebut. Nah, jadi ketika menggunakan perintah untuk print,
Di sini ada nama saya, ini akan kita print, dan juga ada variabel nama di sini. Maka nanti outputnya akan seperti, oke, kita running. Nah, langsung nama saya bintang. Di sini padahal tulisannya nama, karena ini adalah variabel yang mewakili isinya adalah bintang dalam variabel tersebut. Begitupun juga umur saya di sini digunakan variabel umur. Kalau misalnya ini kita ganti, maka outputnya juga akan berganti juga. Dan juga tinggi di sini, tinggi dipanggil pada print yang ketiga dengan nilainya ada 170,5. Nah, kalau misalnya ini kita ganti, misalnya tingginya jadi 180, maka ketika di print kembali, di running kembali, hasilnya juga akan berubah karena yang dipanggil di sini variabel tinggi akan mengikuti definisi yang kita bawakan sebelumnya. Seperti itu. Variabel digunakan untuk menyimpan data agar bisa digunakan kembali. Cukup tulis nama variabel, tanda sama dengan nama variabel sama dengan, lalu kalian ketikkan nilainya. Misalnya di sini nama bintang, umur 22 segala macam sampai bawah. Python secara otomatis mengenali tipe datanya, jadi tidak perlu menulis seperti integer atau string di awal. Beda dengan C++ atau Java yang kalau misalnya kita pengen menginputkan sebuah variabel, kita perlu menerjemahkannya apakah bentuknya adalah string atau integer atau float segala macam. Di Python sendiri ini dibuat lebih mudah, cuma bedanya kalau misalnya kalian menggunakan string, kalian perlu ada tanda petik, dan ini akan kita bahas di setelahnya, yang disebut dengan tipe data atau data types. Nah, oke, ini merupakan tipe data di mana untuk teks sama dengan halo dunia, untuk variabel teks itu digunakan tanda petik sebelum kata-kata halo dunia, karena ini merupakan sebuah string. Nah, untuk angka bulat, variabel angka bulat, di sini ada angka 10 digunakan integer karena dia merupakan bilangan bulat. Sedangkan kalau misalnya desimal yang menggunakan pecahan itu dikategorikan tipe datanya adalah float. Jadi kalau misalnya kalian pengen mendefinisikan yang menggunakan koma, itu masuknya ke float ya, bukan integer, walaupun sama-sama angka atau number. Lalu di sini ada boolean, dan hasilnya, outputnya adalah antara true dan false, karena ini merupakan nilai logika. Kita bisa mengecek tipe datanya dengan fungsi type. Nah, di sini kalau misalnya kita menggunakan perintah type, setelah print lalu kita menggunakan types, maka yang ditampilkan di output harusnya bukan teksnya, bukan isi variabelnya, tapi tipe datanya. Kalau misalnya kita running, coba kita mulai ya. Oke, nah setelah kita running, untuk variabel teks di sini, setelah kita panggil, yang terprint adalah str atau string karena tipe datanya merupakan tipe data string. Sedangkan angka bulat ini merupakan integer. Di sini juga ditampilkan integer. Yang angka desimalnya 3,14 merupakan float karena di sini juga bentuknya 3,14, dan yang terakhir adalah boolean atau bool yang menghasilkan nilai true. Seperti itu. Nah, itu dia dasar-dasar Python yang wajib kalian kuasai sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Di sesi selanjutnya kita mungkin akan belajar terkait operator input dari pengguna dan struktur kontrol seperti if atau else. Jangan lupa latihan untuk hal-hal dasar yang dibawakan tadi agar kedepannya jadi lebih mudah lagi untuk kita belajar terkait Python. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk sesi kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman.